Oke, grammar juga nggak kalah penting ya. How to improve English grammar? Pertama memang grammar ini ya structure biasanya kalau di TOEFL memang paling sulit ya biasanya. Karena memang ini harus pemahaman dan harus ngerti gitu ya. Tapi nggak apa, building aja kalau misalnya saya boleh saran teman-teman untuk belajar TOEFL, ada buku yang saya rekomendasikan yaitu Pakar TOEFL. Ini bukan endorse ya. Ini bukan endorse, ini buku nggak kelihatan ya. Ini bukan endorse, ini buku aja, buku saya ini. Ini. Oke, ini ada saya buku namanya Pakar TOEFL Skor 600 ya di sini. Pakar TOEFL Skor 600, kalau mungkin ya, ini dia Pakar TOEFL Skor 600. Ini bukunya warna hitam ya. Ini bagus sekali untuk teman-teman belajar bahasa Inggris, halamannya 600, tebal sekali. 600 ya, nggak salah ya. Ya 700 ya. Namanya 700. Ini ada 5 banyak bagus sekali. Ada pembahasan bagaimana trik and trims, kemudian contoh soal, latihan soal, 5 kali latihan soal. Oke, grammar ya misalnya, ya yang paling penting ya mungkin ya belajar pelan-pelan ya. Untuk grammar misalnya kita belajar bagaimana subject verb agreement, bagaimana I itu ketemu sama M, misalnya di structure or misalnya di written expression, atau misalnya kalau biasanya kalau kami itu sebutnya error identification. Nanti misalnya I itu pakai M, misalnya ketika di soal itu sih gampang ya, tapi ini contoh saja, nggak mungkin, jarang juga keluar yang kayak gini, ini terlalu mudah. Misalnya apa ya, he are gitu ya, misalnya he are goes to school misalnya, bukan he, bukan are ya, tapi is gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi memang dasar-dasar subjek, dasar-dasar grammar ini juga harus dipelajari, terutama nanti macam-macam ya, kalau grammar banyak ya teman-teman. Mulai dari belajar bagaimana frase, bagaimana klausa, bagaimana noun phrase, gimana verb phrase, kemudian nanti apa namanya sentence gitu ya, bagaimana klausa gitu ya, banyak macam-macam ya. Bagaimana nanti subject verb agreement, nanti bagaimana macam-macam ya, stances juga segala macam, gabung dia ya. Oke, nggak apa, belajar itu pelan-pelan aja. Oke. Nah, speaking memang kalau untuk di TOEFL ya, di TOEFL memang biasanya nggak ada langsung speaking, kalau terutama yang TOEFL paper base ya, yang kita pakai, misal mahasiswa sekarang pakai, yang jarang sekali menggunakan yang IBT atau PBT ya. Biasanya pakai yang paper base test saja, pakai yang tes kertas ya. Nah, kalau misalnya untuk IELTS, biasanya bisa langsung dia menggunakan speakingnya atau wawancara langsung ya. Jadi speaking langsung di depan native or depan wawancaranya. Oke, next. Oke, speaking English. Kita masuk ke TOEFL ya. Apa itu TOEFL? Itu kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language. Tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang dibuat oleh ATS, Educational Testing Service, sebuah lembaga di Amerika Serikat khusus untuk mentesting bahasa Inggris. Sebenarnya kegunaannya apa sih TOEFL ini? Nah, ini apa itu TOEFL? Nah, tes TOEFL ini diperlukan persyaratan dulu ya, saat diluncurkan atau saat digunakan. Tes TOEFL ini sebenarnya diperlukan untuk persyaratan masuk kuliah pada hampir semua universitas di Amerika Serikat. Ngomongnya bahasa Inggris. Amerika Serikat dan Kanada, yang kemudian juga sebagai mahasiswa yang mendaftar ke Universitas Eropa dan Australia. Tapi untuk saat ini untuk ke Eropa dan Australia rata-rata semuanya menggunakan IELTS. Ya, kalau terutama Eropa, mereka menggunakan IELTS untuk tes bahasa Inggrisnya. Kemudian tes ini untuk program undergraduate maupun graduate. Atau biasanya juga kalau untuk tes masuk, kalau ada perguruan tinggi di Indonesia, juga teman-teman kalau bisa mau S2 atau S3 biasanya ada menggunakan tes ini ya, TOEFL ya. Oke, baik. Next. Nah, syarat umum tes ini menilai apa sih? Nah, pertama mahasiswa mempunyai kemampuan menulis dan tata bahasa dalam bahasa Inggris agar mampu membuat tulisan ilmiah. Nah, sebenarnya tujuan utamanya untuk tes ini mengukur kemampuan ya. Supaya mahasiswa juga harus persiapan bagaimana mereka bisa bertutur bahasa atau menulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dia bisa membaca bahasa Inggris yang baik sehingga nanti literatur yang berbahasa Inggris mereka bisa baca. Karena memang hampir secara garis besar
Untuk literatur jurnal yang bagus yang bereputasi itu rata-rata masih pakai menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian bagaimana juga mahasiswa mampu memiliki pendengaran yang baik atau mendengarkan baik, terutama uraian berikan dalam bahasa Inggris. Nah, itu untuk listening. Listening section 1. Misalnya gitu ya. Oke, next gimana lagi? Nah, umumnya tes ini makan waktu sekitar 3, nggak sampai sih ya. Nah, biasanya kalau untuk di Indonesia sendiri, di kita biasanya 1 jam 30 menit atau 2 jam, gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak ada writing ya, karena kalau yang untuk paper based test itu nggak ada writingnya, jadi dia grammar, structure, and written expression, kemudian listening comprehension, kemudian reading comprehension aja. Nah, gitu ya, jadi sekitar ya 1 jam setengah sampai 2 jam, 1 jam setengah lah ya. Oke, next. Oke. Nah, ternyata TOEFL itu juga tidak hanya seperti teori Darwin ya. Hingga saat ini TOEFL itu telah mengalami 3 evolusi ya, pergantian format sejak tahun 1964. Ya, kita lihat yang kita pakai sekarang ini sudah tahun berapa ya. Nah, selain perubahan secara format, TOEFL juga mengalami perubahan yang sangat berbeda di segi hasil atau nilai, seperti dilihat berikut ya. Nah, tahun 1994 sampai 98 TOEFL Paper Based Test PBT yang kita gunain sekarang ini, yang teman-teman tes untuk lulusan atau untuk ujian skripsi harus ada lampirin hasil tes TOEFL atau TOEIC atau apa ya kalau di sini ya, ya kemampuan bahasa Inggris lah atau namanya apa aja sekarang ya. Nah, kemudian 98 2005 itu sudah menggunakan TOEFL Computer Based Test CBT, kemudian ada 2005 sampai sekarang itu TOEFL Internet Based Test atau IBT. Nah, kalau misalnya kita mau keluar negeri atau apa, selain biasanya memang harus pakai IBT atau CBT ya, CBT ya. Nah, yang kita gunakan sekarang rata-rata masih PBT untuk di dalam negeri ya, untuk syarat kelulusan atau syarat skripsi ya, teman-teman semuanya. Oke, anyway, nggak apa-apa. Yang penting kita masih niat belajar ya. Oke, tapi memang sudah sangat, kalau misalnya dilihat tahun, udah 20 tahun nih. Sebenarnya kita udah harus pakai yang tiket-tiket ya. Tapi memang untuk yang CBT sama EBT lebih mahal ya. Biasanya digunakan itu berbasis tes lebih murah ya. Bagi sekarang IELTS itu bisa 3,5 juta gitu ya. Hanya untuk tesnya aja. Hanya itu tesnya aja sama sertifikatnya kalau misalnya lulus. Oke, baik. Next. Nah, apa sih perbedaannya? Kita lihat ya. PBT itu paper based test, yaitu pengertian tes TOEFL di atas kertas ya, biasa kayak kita kayak sekarang yang baca tes biasanya meliputi listening, reading, dan structure. Nah, cuma listening, structure, sama reading ya, itu yang kita biasa teskan hari ini. Yang teskan teman-teman biasa teskan untuk teman-teman kelulusan itu. The second one is CBT computer based test, yaitu pengertian TOEFL langsung di komputer. Materi tes biasanya meliputi listening, reading, structure, and ada tambahannya ya, writing ya untuk CBT-nya. Nah, yang untuk IBT-nya, internet based test-nya itu mengenai TOEFL langsung di komputer yang internet, materi tes biasa meliputi listening, reading, structure, writing, and tambahan speaking. Nah, itu tambahan speaking. Rata-rata sekarang rata-rata udah formatnya hampir sama dengan IELTS ya. Ada writing sama speaking ya. Ya. Tapi kita untuk mahasiswa di Indonesia biasanya masih menggunakan yang paper based test, listening, reading, and structure-nya aja. Oke, next. Nah, tes TOEFL IBT yang format baru ya, yang sekarang yang bagus, yang maksudnya yang ada writing sama speaking-nya merupakan satu alat bahasa Inggris yang dapat mengukur kemampuan keempat keterampilan berbahasa. Listening, reading, speaking, and writing secara objektif, valid, dan terfokus bagi mereka untuk tes TOEFL ini. IBT itu memang agak mahal, IBT ya. Nah, biasanya ada program-program beasiswa luar negeri, terutama yang ke Amerika, ada persyaratan harus TOEFL IBT. Ya. Tapi ini sebagai pemahaman atau sebagai tambahan informasi teman-teman ternyata bahwa yang TOEFL paper based test itu sudah sangat lama sekali sebenarnya ya. Ya, sebenarnya insya Allah kita udah harus menguasai gitu ya sebagai mahasiswa. Oke, ya. Nah, ya dengan demikian TOEFL IBT merupakan alat ukur standar bahasa Inggris dalam dunia akademik yang dapat digunakan sebagai apa? Persyaratan bahasa Inggris di luar negeri. Nah, teman-teman jadi mahasiswa, ayo dong tangkap nih beasiswa ke luar negeri banyak nih.
LPDP segala macam ya, dan itu gratis semuanya. Screen program beasiswa atau program mahasiswa biasanya untuk program pemuda juga banyak ya. Standar kesiapan mengikuti program akademik berbahasa Inggris dan sebagainya ya. Nah, tes TOEFL lebih berorientasi pada American English yang tadi saya sampaikan. Kalau TOEFL lebih pada American English, dan untuk IELTS itu berorientasi pada British English. Alhamdulillah, when I was in Paris, I was learning about American English and British English. Jadi alhamdulillah waktu itu pernah belajar bagaimana American English and British English.